Shalom, mejua-jua, Bapa Nande, turang senina sinik lengi kami ibas gelar Yesus Kristus. Meriah kelukur kami, ibas kesempatan enda, banci dengar kita jumpa, ibas media YouTube enda, guna raduras erlajar karena kata di bata, khususnya karena bahan perpulungan jabu-jabu GBKP minggu enda, periode tanggal 20-26 Juli 2025. Maka sope dengar raduras kita ngurati karena kata Tuhan, mari lebih si pubulat ukurta raduras kita artoto. Malam kel ate kami o Tuhan di bata Bapa kami si melias sirkeleng ate man kami. Sebab ibre kendu kami waktu ras kesempatan untuk raduras erlajar karena katandu. Kam Tuhan sir kuasa i tengah-tengah kami ngurati karena katandu enda. Terlebih kemahandu ibasnah ken katandu. Segelah pe kesasi badia singa jarisa katandu ipeseh maka kami pe kerina sindeng kenca ngasup ngalo kenca iang kai kami ras bage pe bancika ipakeken kami ibas kegeluhan kami ngerana kam Tuhan kami kerina nggosikam deng kenca ibas lar Yesus Tuhan kami singgeluh amin. Kekelangan ni Tuhan, Mazmur 50 ayat 10 siwah seh 20 telu, si jadi bahan ogen PJJ minggu enda. Mazmur 50 ayat 10 siwah seh 20 telu bagenda nina, si jahat usur ibelas kendu, la pernah kam alang-alangan erbahan taki pacik. Kata waripe ici kurakindu seninandu, dengan idaram daramindu kesalahan. Ilako kendu ekrina tapi sinik saja aku. Maka isangkandu seri biakta, tapi genduari kurawai kam dengan ateku erperkara ras kam. Dengkeh kenlah okam si enggo lupa mandi bata, jaga maka olah sempat kam ikernepken jenari isi pelalit sinampati kam. Ngatakan bujur persembahan si pahagakan aku, jena si patuh ngikutkan aku tentu ku klini. Bagenda kekelangan Tuhan si jadi bahan ogenta ibas PJJ minggu enda, alu tema patuh ngikutkan Tuhan, patuh ngikutkan Tuhan. Ras tema enda ikaitkan ras kejujuran, salah sada ibas tata nilai GBKP. Ya, kekelangan Tuhan ibas kegeluhan beragama, ibadah sering sekali dipahami sebagai serangkaian kegiatan ritual, seperti berdoa, bernyanyi, mengangkatkan pujian kepada Tuhan, memberikan persembahan, dan hadir di tempat ibadah. Namun sejatinya, ibadah bukan sekedar rutinitas lahiriah, melainkan suatu respon menyeluruh dari hati, pikiran, dan tindakan manusia kepada Tuhan yang kudus. Ya, ibadah yang sejati selalu bersumber dari hati yang mengenal dan mengasihi Tuhan, serta terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan karakter Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Bagi Nina kitab Roma 12 ayat sada, endeskenlah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeluh rikutken singena Athena. Sebab bagaimana arusna kam ersembah mandi bata sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Ya, ibadah yang sejati adalah kehidupan kita secara totalitas. Itulah yang seharusnya. Maka kekelangan Tuhan, dalam kita ngorati karena kata di bata enda, juga diingatkan kepada kita bahwa salah satu aspek penting dari ibadah sejati, yaitu adalah kejujuran. Kejujuran adalah salah satu dari tata nilai GBKP. Yang mana kejujuran yang dimaksudkan di sini bukan hanya soal berkata benar, tetapi juga hidup secara transparan di hadapan Tuhan dan sesama tanpa kepura-puraan, tanpa topeng rohani. Dalam banyak kasus kita bisa melihat ya, ada orang yang kelihatan rohani di luar namun menyimpan kepalsuan di dalam hati. Ketika beribadah menjadi sekedar formalitas dan tidak disertai dengan kejujuran hidup, maka ibadah itu kehilangan makna dan kekuatannya. Dan Tuhan tidak berkenan pada ibadah yang hanya terlihat suci, tetapi lahir dari hati yang tidak jujur. Maka kekelangan Tuhan melalui tema PJJ ibas kesempatan enda patuh ngikutkan Tuhan, kita diajak untuk menata kembali hidup kita agar bukan hanya setia di mulut, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari. Sebab kesetiaan sejati adalah kesetiaan yang hidup dalam kejujuran, dan kejujuran adalah wujud nyata dari ibadah yang berkenan kepada Tuhan.
Ras kedua mari kita bengket kubas teksta ya, Mazmur 50. Mazmur 50 ini merupakan salah satu mazmur yang ditulis oleh Asaf. Yang mana Asaf adalah seorang pemimpin musik dalam bait Allah. Ini bisa kita lihat nanti dalam kitab 1 Tawarikh 6 ayat 39. Berbeda dari mazmur-mazmur yang biasanya berisi pujian atau doa, Mazmur 50 termasuk dalam kategori mazmur profetik, yaitu khususnya membahas tentang pengadilan perjanjian. Yang mana mazmur ini kalau kita perhatikan dari ayat pertama dituliskan dalam gaya bahasa yang menyerupai proses pengadilan. Kita lihat dijelaskan Tuhan digambarkan sebagai hakim yang memanggil langit dan bumi sebagai saksi lalu mengadili umatnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Sang Maha Tahu yang sangat memperhatikan kehidupan umatnya, terutama dalam hal kesetiaan mereka terhadap perjanjian yang telah dibuat dengannya. Maka kekelengan Tuhan kalau kita perhatikan ya dari awal bagi Ningka Mindai di kitab Mazmur 50 ini, Tuhan menyampaikan ketidakpuasannya terhadap persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan pada saat itu. Meski korban terus dipersembahkan, Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak membutuhkan lembu jantan atau kambing domba dari mereka. Sebab semua itu sudah menjadi milik Tuhan. Karena Tuhanlah Sang pemilik bumi dan segala isinya, kan begitu Dia ya. Tuhanlah Sang pencipta. Maka dengan kata lain, Tuhan mau menegaskan Dia tidak tertarik pada simbol atau ritual yang dilakukan dengan kosong. Tapi Tuhan menghendaki adalah hati yang bersyukur dan hidup yang menaati perintahnya. Dengan kata lain kekelengan Tuhan, ibadah yang sejati bukan hanya soal membawa sesuatu ke altar, tetapi membawa hati yang tulus dan hidup yang bersih di hadapan Tuhan. Maka kita perhatikan di teks kita selanjutnya bahwa yang menjadi persoalan utama bukan hanya sebatas formalitas ibadah, tetapi juga melainkan kemunafikan umat Tuhan pada saat itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mazmur ini menunjukkan bahwa banyak dari mereka tetap menjalankan ibadah, bahkan tahu firman Tuhan, tetapi kehidupan mereka bertolak belakang dari kebenaran yang mereka ucapkan. Mereka tetap mencuri, berzinah, tetap menggunakan lidah mereka untuk menipu dan memfitnah. Bahkan mereka juga tetap menyakiti saudara-saudara mereka sendiri, orang-orang terdekat mereka. Dan ironisnya, mereka tetap merasa aman karena masih terlibat dalam aktivitas keagamaan pada saat itu. Tetapi kekelengan Tuhan, seperti yang kami ulangi bahwa Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Ya, bukan hanya sebatas tampilan luar, tapi dari dalam hati Tuhan menyelidiki semua kehidupan kita. Maka yang paling lebih menyesatkan lagi yang disampaikan oleh Mazmur ini, yang dikoreksi oleh Mazmur ini adalah ketika umat Tuhan mengira bahwa ketika Tuhan diam, berarti dengan kata lain Tuhan menyetujui apa yang mereka lakukan. Mereka salah memahami kesabaran Tuhan sebagai kelemahan dan keliru menganggap bahwa tidak ada konsekuensi dari dosa yang tersembunyi. Tapi Tuhan menegaskan bahwa Ia akan bertindak. Diamnya Tuhan adalah bentuk kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bertobat, bukan tanda bahwa Ia mengabaikan dosa kita, bukan tanda Dia menyetujui apa perbuatan salah yang kita lakukan. Maka keadilan Tuhan ditegakkan dan Ia akan mengadili setiap perbuatan dengan kebenaran. Dan lebih lanjut kekelengan Tuhan, banci si ida bas teksta, lebih keras lagi Tuhan memperingatkan bagi setiap orang yang melupakannya, yaitu orang-orang yang menjalankan agama, ibadah, tetapi hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Dan inilah bentuk kemunafikan rohani yang lebih dalam dan lebih berbahaya, karena ibadah berubah menjadi rutinitas kosong yang tidak mengubah karakter. Dan Tuhan menyatakan bahwa bila tidak ada pertobatan, maka penghakiman akan ada bagi orang-orang yang seperti ini tanpa ada yang bisa menyelamatkan. Namun kekelengan Tuhan bagi seteh, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Selain Dia hakim yang adil, Dia adalah Tuhan yang maha pengasih. Maka kita bisa lihat bagaimana teguran Tuhan tidak berakhir dengan penghukuman. Di ujung Mazmur di ayat 23, Tuhan membuka sebuah jalan pulang. Ia menyatakan bahwa siapa yang membawa korban syukur, yakni ibadah yang tulus dan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, serta hidup dalam kejujuran, akan melihat keselamatan dari Tuhan.
Tuhan menghendaki kehidupannya utuh, bukan hanya ritual, tetapi integritas, bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata yang sesuai dengan firman-Nya. Maka kekelengan Tuhan, pesan firman Tuhan ini sangat relevan bagi kehidupan kita umat percaya pada masa ini. Di tengah kesibukan pelayanan kita, kegiatan gerejawi, akap kami genduari, rata-rata kerina kita aktif dalam pelayanan, ikut dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja, lane terhitung sada minggu 3 kali kita melakukan ibadah kebaktian dan sebagainya. Ya, tapi melalui firman Tuhan pada hari ini kita mau diingatkan untuk tidak kehilangan fokus utama, bahwa semua ibadah, semua ritual yang kita lakukan itu yang paling utama adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan bagaimana firman yang sudah kita dengar dan pahami itu berbuah dalam kehidupan kita. Ya, sejatinya Tuhan tidak mencari penampilan, tetapi keaslian dari kehidupan kita. Dia menantikan bagaimana hidup kita selalu bersyukur, jujur, dan setia. Dan itu terlihat dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan kata lain, kekelengan Tuhan serimin perbahanan ta, ras pengakunta, kaipe silakukan kita, tridah min ije kemuliaan di bata. Maka akhirnya banyak orang memuji Tuhan dari apapun yang kita lakukan. Maka dari itu kekelengan Tuhan perlu tanamkan prinsip, ya. Bagi Nina, lead istilah every day is Sunday. Setiap hari adalah hari Minggu. Sehingga dengan demikian, ya, ketika kita menanamkan prinsip ini setiap hari adalah hari Minggu, maka kita akan selalu berlaku dengan benar, menjadikan hidup kita menjadi penyembahan, menjadi ibadah bagi Tuhan. Kita akan terus berjuang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain bisa kita tanamkan juga prinsip, bawalah gereja kemanapun kau berada. Ya, sehingga akhirnya kita selalu siaga menjaga tingkah laku kita, menjaga hati, pikiran, perkataan kita. Semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi baginda kekelangan Tuhan si banci itambahi kami karena bahan PJ ibas minggu enda. Genori bangket kita kubas diskusi lid 2 si pertama Nina. Arpalaskan teks ora tenta biak sugugange si perlu si tadingkan ibas ngikutkan Tuhan. Ya, biak si kugange si perlu si tadingkan ibas ngikutkan Tuhan. Adi si perdatekan kekelangan Tuhan, teks ora tenta Mazmur 50 enda, judulna emekap penembahan si payo, ibadah yang sejati. Maka biak si perlu si tadingkan ibas ngikutkan Tuhan, ya, menjadikan kehidupan kita menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Maka sueras ayat 10 siwah sah 20 Nina, ulanai rusur si belaskan si jahat bagepe ulanai si bahan taki pacik guna nehi surata ras bagepe ulanai encukraki kalak sedeban memfitnah, ya. Tapi bagaimana kehidupan kita adalah, ya, baik dalam tutur kata kita, yang ada di hati dan pikiran kita, itu semua mencerminkan bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita, ya. Jadi maka biak sila menghuli bagi si jelaskan bas kata di batas kalenda, enda perlu si tadingkan, perlu tuhu kita tanggalkan dari kehidupan kita, enda si pemenang. Si peduakan kai ngetantangan ibas kita dalankan kebujuran, ibas kita ngikutkan Tuhan. Jadi kekelangan Tuhan ngaku kita melalakal sejadi tantangan ibas kita dalankan kebujuran, ibas kita ngikutkan Tuhan. Ya, godaan dunia zaman gendor enda sangat-sangat banyak kekelangan Tuhan yang menawarkan kenikmatan, yang menawarkan kesuksesan secara instan. Tapi rikutkan kata di bata, ya, isingatkan kita bahwa itu semua adalah godaan, tantangan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Maka perlu sekali kita tetap melakukan yang benar. Kai kata di bata singo si pelajari, enda min silakoken, si cidahken, si aplikasikan di tengah-tengah kegeluhenta. Maka perlu kekelangan Tuhan gelah ngasup kita menghadapi tantangan-tantangan bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan agar rohnya tetap menyala-nyala dalam kehidupan kita dan kita tetap mampu menjadikan kehidupan kita menjadi ibadah yang sejati. Maka kekelangan Tuhan enda si banci si teruskan kami man bantak rinana, maka genduari mari kita ertoto. Bujur Tuhan nggora duras kami erlajar karena katandu. Katandu ngingetkan kami segelah jadikan kegeluhan kami baik arah pemahaman, iman,
perbuatan, perkataan menjadi ibadah kami, mankam Tuhan kami. Ibadah-ibadah silakukan kami tidak hanya sebatas rutinitas, entah peritual, tapi tuhu-tu teridah arah kegeluhan kami. Kehidupan kami menjadi ibadah. Maka kam Tuhan si pepanken katandu enda gelah tuhu-tuhu erbuah ibas kegeluhan kami, teridah arah kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus kami artoto. Amin. Menjua-jua kekelangan Tuhan, sampai jumpa ka ibas perpulungan jabu-jabu GBKP minggu sireh. Tetap si jaga kesehatan ta, mari dewasa menerima perbedaan. Tuhan Yesus si masu-masu.